Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Mindartik dan 3 rekan saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah pengertian data. Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Yang kedua adalah jenis-jenis data. Yang pertama, data menurut sumber pengambilan. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Disebut juga data asli atau data baru. Yang kedua adalah data sekunder. Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan, disebut juga data yang tersedia. Selanjutnya adalah data menurut pengumpulannya. Yang pertama, data berkala atau time series adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Yang kedua adalah kertas lintang atau cross section, adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu. Selanjutnya adalah data menurut sifatnya. Ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk tidak bilangan. Itu secara singkatnya. Data kuantitatif itu data yang berbentuk bilangan. Selanjutnya, data menurut tingkat pengukurannya. Yang pertama adalah data nominal. Adalah data yang berasal dari pengelompokan peristiwa berdasarkan kategori tertentu yang perbedaannya hanyalah menunjukkan perbedaan kualitatif. Yang kedua adalah data ordinal. Adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang disusun menurut besarnya dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Yang ketiga adalah data interval. Adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang diurutkan berdasar suatu atribut tertentu di mana jarak antara tiap objek atau kategori adalah sama. Pada data ini tidak dapat angka nol mutlak. Yang keempat adalah data rasio. Ada data yang menghimpun semua ciri data ordinal dan data interval dan dilengkapi titik nol absolut dengan makna empiris. Angka pada data ini menunjukkan ukuran yang sebenarnya dari objek atau kategori yang diukur. Nah, di sini saya memberikan contoh hasil lomba. Di sini tertera ada nomor, nama, kelas, nilai, juara, dan hadiah. Yang pertama, pada penomoran termasuk dalam data kualitatif dan skala pengukuran nominal. Yang kedua, ada kelas. Nah, kelas ini masuk dalam data kualitatif dan skala pengukuran ordinal. Yang ketiga ada nilai. Nah, nilai di sini masuk dalam data kuantitatif dan skala pengukuran interval. Juara masuk dalam data kuantitatif dan skala pengukuran rasio. Hadiah masuk dalam data kuantitatif dan skala pengukuran rasio. Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa. Peristiwa atau hal-hal atau keterangan atau karakteristik sebagian atau keseluruhan elemen populasi yang akan menunjang data atau mendukung penelitian. Pengumpulan data berdasarkan caranya. 1. Angket atau kuesioner adalah pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan atau respon atau menjawab atas pertanyaan yang diajukan. Untuk dapat menggunakan teknik ini, diisyaratkan responden harus memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Keuntungan teknik angket. 1. Dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirim lewat pos. 2. Biaya yang diperlukan untuk membuat angket relatif murah. 3. Angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden itu sendiri. Kerugian teknik angket. 1. Jika dikirim melalui pos, maka persentase yang dikembalikan relatif rendah. 2. Tidak dapat digunakan pada responden yang tidak mampu membaca dan menulis. 3.
pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan salah oleh responden. 4. Ada subjek, yaitu individu atau lembaga yang melaksanakan penelitian. 5. Adanya ajakan, yaitu permohonan dari peneliti kepada responden untuk turut serta mengisi secara aktif dan objektif. 6. Ada petunjuk pengisian angket yang mudah dimengerti dan tidak bias. 7. Ada pertanyaan atau pernyataan beserta tempat mengisi jawaban, baik secara tertutup, semi tertutup, maupun terbuka. 8. Pertanyaan dalam angket ini dapat berbentuk pertanyaan terbuka atau tertutup, ataupun kombinasi antara terbuka dan tertutup. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pertanyaan atau pernyataan. Yang pertama, pertanyaan atau pernyataan harus dibuat jelas dan tidak meragukan. Hindari pertanyaan atau pernyataan ganda. Responden harus mampu menjawab pertanyaan atau pernyataan harus relevan. Pertanyaan atau pernyataan sebaiknya pendek. Hindari pertanyaan atau pernyataan yang bias sugestif. Berdasarkan bentuk atau pernyataan ada 3 jenis, yaitu angket terbuka merupakan angket yang pertanyaan atau pernyataannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka. 2. Angket tertutup merupakan angket yang pertanyaan atau pernyataannya tidak memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka. 3. Angket semi terbuka merupakan angket yang pertanyaan atau pernyataannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapat menurut pilihan-pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keinginan mereka. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Kelebihan teknik wawancara. Wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskan. Pewawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. Kekurangan teknik wawancara. Wawancara memerlukan biaya yang sangat besar untuk perjalanan dan uang harian pengumpul data. Wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang kecil, dan kehadiran pewawancara mungkin mengganggu responden. Teknik wawancara. Wawancara berstruktur merupakan teknik wawancara di mana pewawancara menggunakan atau mempersiapkan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Wawancara tidak berstruktur merupakan teknik wawancara di mana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun selama dalam proses melakukan wawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Penampilan fisik, termasuk pakaian yang dapat memberikan kesan apakah wawancara dapat dipercaya atau tidak. Sikap dan tingkah laku. Identitas, pewawancara harus memperkenalkan dirinya dan kalau perlu menunjukkan tanda pengenal atau surat tugas. Kesiapan materi, dalam arti pewawancara memahami dan menguasai apa yang akan ditanyakan dan siap memberikan jawaban apabila diperlukan. Sebaiknya lakukan perjanjian dengan calon responden kapan mereka bersedia untuk diajak wawancara. Mulailah wawancara dengan terlebih dahulu menggunakan kalimat pembuka atau kalimat pengantar, dan dalam proses wawancara gunakan bahasa yang baik dan benar. Kontrol jalannya wawancara, dan bila perlu pihak responden dituntun seperlunya agar ia tidak mengalami banyak kesulitan dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme in situ sesuai dengan tujuan empiris. Pemilihan menunjukkan pengamat mengedit dan
memfokuskan pengamatan secara sengaja atau tidak. Pengubahan menunjukkan bahwa observasi boleh mengubah perilaku atau tanpa mengganggu kewajarannya. Pencatatan menunjukkan upaya merekam kejadian-kejadian dengan menggunakan catatan lapangan, sistem kategori, dan metode-metode lainnya. Pengodean menunjukkan proses penyederhanaan catatan-catatan itu melalui metode reduksi data. Rangkaian perilaku dan suasana menunjukkan bahwa observasi melakukan serangkaian pengukuran yang berlainan pada berbagai perilaku dan suasana. In situ menunjukkan bahwa pengamatan kejadian terjadi melalui situasi ilmiah walaupun tidak berarti tanpa menggunakan manipulasi eksperimental. Tujuan empiris menunjukkan bahwa observasi memiliki bermacam-macam fungsi dalam penelitian. Deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis atau menguji teori atau hipotesis. Kelebihan teknik observasi. Data yang diperoleh adalah data aktual atau segar, dalam arti bahwa data yang diperoleh dari responden pada saat terjadinya tingkah laku. Keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. Tingkah laku yang diharapkan muncul mungkin akan muncul atau mungkin juga tidak muncul karena tingkah laku dapat dilihat atau diamati. Maka kita segera dapat mengatakan bahwa yang diukur memang sesuatu yang dimaksudkan untuk diukur. Kekurangan teknik observasi. Untuk memperoleh data yang diharapkan, maka pengamat harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan terjadi. B. Beberapa tingkah laku seperti tingkah laku kriminal atau yang bersifat pribadi, sukar, atau tidak mungkin diamati, bahkan mungkin dapat membahayakan pengamat jika diamati. Ini adalah observasi berdasarkan keterlibatan pengamat. Observasi partisipan merupakan observasi di mana pengamat ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang diamati seolah-olah mereka bagian dari mereka. B. Observasi tak partisipan merupakan observasi di mana pengamat berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Selanjutnya, observasi berdasarkan cara pengamatan. Observasi berstruktur merupakan observasi di mana pengamat dalam melaksanakan observasinya menggunakan pedoman pengamatan. B. Observasi tak berstruktur merupakan observasi di mana pengamat dalam melaksanakan observasinya melakukan pengamatan secara bebas. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Kelebihan dari studi dokumentasi adalah pilihan alternatif untuk subjek peneliti tertentu yang sukar atau tidak mungkin dijangkau, maka studi dokumentasi dapat memberikan jalan untuk melakukan penelitian atau pengumpulan data. Tidak reaktif karena studi dokumentasi tidak dilakukan secara langsung dengan orang, maka data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti atau pengumpul data. Untuk penelitian yang menggunakan data yang menjangkau jauh ke masa lalu, studi dokumentasi memberikan cara yang terbaik. Kekurangan dari studi dokumentasi, biasanya data yang disajikan dalam dokumen tidak berlebihan atau tidak ada, disembunyikan. Tersedia secara selektif, tidak semua dokumen dipelihara untuk dibaca ulang oleh orang lain. Tidak komplit, data yang terdapat dalam dokumen biasanya tidak lengkap. Format tidak baku, format yang ada dalam dokumen biasanya berbeda pada format pada penelitian, disebabkan tujuan penulisan dokumen berbeda dengan tujuan penelitian. Teknik analisis isi adalah studi tentang arti verbal. Analisis ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk seperti surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, peraturan, perundangan, musik, teater. Berdasarkan banyaknya data yang diambil, sensus adalah cara pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diselidiki, atau pengumpulan data melalui populasi.
Dan data yang diperoleh dari sensus ini disebut parameter atau data yang sebenarnya. Sampling adalah cara pengumpulan data dengan mengambil sebagian elemen anggota populasi untuk diselidiki atau pengumpulan data melalui sampel. Data yang diperoleh dari sampling ini disebut data perakiraan atau estimate value. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.